umat Islam wajib beriman kepada Yesus. Tidak sah iman umat Islam kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Bayangkan itu Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, batal imannya orang Islam kalau mengingkari salah satu seorang nabi itu. Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani, saya selalu katakan begini, kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga, insya Allah umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi kalau Islamlah yang benar, dengan tokoh kita Nabi Muhammad yang juga mengimani nabi-nabi yang terdahulu, kemudian saudara kita umat Kristiani tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mohon maaf. Hai saudara, kita sudah mendengarkan pernyataan dari Ustadz Nababan bahwa dia percaya dan mengaku Yesus, tetapi dia mengaku Yesus hanya sebatas Rasul dan Nabi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak kalangan-kalangan orang yang menganggap Yesus bahwa bukan Tuhan yang sesungguhnya, karena dia dalam masa Tuhan dalam rupa manusia. Tapi saudara, kalau kita belajar Alkitab dengan benar, kita teliti dengan benar, Yesus sudah dibuatkan dari perjanjian lama bahwa Yesus adalah penebus dosa manusia. Supaya manusia ditebus Yesus, dia harus mengenal Yesus dengan benar, karena pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga kita sebagai orang percaya meragukan keilahian Yesus, meragukan Tuhan kita yang dahsyat dan begitu luar biasa sudah menebus saudara dan saya. Nah saudara, ingat dalam hal ini manusia tidak ada satupun yang bisa menebus dosa sesama manusia, tetapi Yesus berani menebus dosa saudara. Ketika dia di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa saudara. Bukan berarti kita tidak berdosa. Itu keputusan pribadi saudara dan saya kalau kita mengambil sebuah kesimpulan dan tidak berdosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah untuk menjawab pertanyaan ini, keilahian Yesus, maka kita bisa melihat dalam Lukas pasal 2 ayat 11, begini firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara, Alkitab mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Nah ini sebuah, ketika dia lahir saja sudah diikrarkan bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan. Nah bagaimana mungkin kita sebagai orang mengatakan dia tidak sebagai Tuhan? Ketika juga iblis mencobai dia, kita lihat Matius 4, dia mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu. Dia mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video ini, kita yakin dan percaya, kita doakan seluruh saudara-saudara kita Muslim baik Kristen manapun itu, supaya mereka mengenal Tuhan dengan benar, karena Alkitab mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau menuju kepada Bapa, dia harus jalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan pada mula perjalanannya pada Yohanes Pembaptis juga dia mengatakan, Yohanes Pembaptis dia mengatakan dalam Markus 1 ayat 3 dia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, katanya persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Nah saudara, ini sebuah tanda bukti bahwa kedatangan Yesus adalah luar biasa. Tidak ada manusia yang seperti Yesus, yang memberikan nyawanya, yang memberikan segalanya. Nah saudara, keilahian Yesus di dalam juga ketika Rasul Petrus berkhotbah, dia berkatakan Yesus yang kau salibkan itu sudah menjadi Tuhan atas hidupmu. Dan saudara, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bangga memiliki Yesus. Jangan kita tinggalkan iman kita, karena Yesus adalah hanya satu-satunya juru selamat saudara dan saya. Mungkin dunia mengatakan bukan Tuhan, masa manusia bisa menjadi Tuhan, tetapi dia adalah tetap Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah tetap yang memegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara dan saya adalah biji mata Tuhan.
Lalu dilanjutkan lagi kalau kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 21, ia mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia akan disebut Yesus atau yang diurapi. Dialah yang menebus umatnya dari dosa. Tidak ada manusia yang bisa menebus manusia, saudara. Hanya Yesus yang bisa menebus saudara dan saya. Di dalam Filipi pasal 2, kalau kita melihat di sana, kita membacanya bahwa dia mengatakan di sana bahwa biarlah semua lutut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Itu sangat luar biasa. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, benar katamu itu, aku adalah guru dan Tuhan. Apalagi saudara, kenapa kita meragukan? Para murid juga mengatakan ketika dia bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dia menjawab, engkau adalah Mesias. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Engkau adalah yang diurapi, yang datang dari Allah Bapa. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus adalah hal yang semua orang mungkin percaya. Tetapi mengenal Yesus secara pribadi dan merasakan jamahannya, itu adalah impian setiap kita, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara masuk surga bukan hanya karena percaya, tetapi masuk surga karena saudara ada di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan, takut akan Tuhan, dan tidak mencintai dosa lagi, tetapi mencintai Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Saudara, kalau kita juga melihat Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yesus Allah beserta dengan saya, beserta dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.